Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Guys, hari ini kita akan bicarakan tentang listrik statis yang ternyata juga ada hubungannya dengan petir. Guys, perhatikan, saya ada eksperimen kecil nih guys. Saya punya potongan tisu, penggaris, sama anduk kecil guys. Jika ini saya dekatkan gini guys, tidak terjadi apa-apa. Tapi guys, ketika ini saya gosok guys, perhatikan nih guys. Perhatikan tisu dan penggaris guys. Wow, lihat guys, wow, dia menempel. Oke guys, ini yang terjadi guys. Penggaris tadi guys, sebelum saya gosok, ini muatannya netral. Perhatikan guys, kata-kata ini muatan netral. Ini adalah gambaran muatan netralnya. Saya dekatkan dengan kertas, tidak terjadi apa-apa. Kertasnya juga netral guys. Ketika ini saya gosok di anduk saya guys, penggaris ini, maka apa yang terjadi? Elektronnya loncat keluar guys, jatuh di anduk. Wow, lalu apa yang terjadi? Perhatikan, sekarang penggaris terpolarisasi guys. Lihat polarisasinya. Yang tadi digosok itu, sekarang karena tadi elektronnya terjatuh, ini kelebihan atau kekurangan elektron guys. Saya gambar dengan muatan positif. Ini muatan positif yang terpolarisasi di sini. Yang di atasnya muatan netral guys, masih sama dengan yang ini guys. Lalu apa yang terjadi ketika ini saya dekatkan dengan kertas tadi guys? Tadi saling tarik menarik begini guys. Ternyata keadaan di bawah penggaris yang bermuatan positif terpolarisasi ini guys, ternyata kertas juga terpolarisasi guys. Ini muatan negatif, lalu ini netral. Lalu di bawahnya guys juga terpolarisasi guys. Lihat, ini positif, lalu ini adalah muatan positif, ini adalah muatan negatif. Akhirnya dia saling ikat mengikat begini guys. Loh, tadi saya katakan ini adalah muatan positif, ini adalah muatan negatif, ini adalah muatan netral. Apa itu guys sebenarnya? Oke guys, perhatikan ini guys. Nah, semua benda jika kita ambil bagian terkecilnya guys, itu ternyata bentuknya seperti ini guys, menjadi sebuah struktur atom begini guys. Ini contoh atom karbon. Atom karbon punya elemen positif namanya proton. Ini namanya elemen positif guys, jumlahnya 6, dan punya elemen negatif namanya elektron, jumlahnya juga 6. Nah, yang disebut dengan muatan netral guys, ketika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, itu namanya muatan netral guys. Dia netral, jumlahnya sama. Ketika tadi saya gosok atau saya lakukan apapun dengan material itu, lalu elektron terjatuh, lalu menyebabkan jumlah proton itu lebih besar karena elektron terjatuh guys, itu disebut dengan muatan positif. Nah, ketika sebaliknya guys, ketika ada elektron yang masuk ke struktur atom ini, yaitu di anduk tadi guys, maka dia kejatuhan dari elektron dari penggaris, maka sekarang atomnya itu guys, dia kelebihan elektron. Apa yang terjadi guys? Ini saya sebut dengan muatan negatif. Jumlah protonnya lebih sedikit guys, jumlah elektronnya lebih banyak. Oke guys, sekarang bagaimana itu petir itu terjadi dan penangkal petir itu seperti apa guys? Sekarang perhatikan, ini adalah bumi, permukaan bumi guys. Bisa jadi ini adalah laut gitu ya guys ya. Ini adalah lautnya guys. Nah guys, ketika matahari guys menyinari bumi, apa yang terjadi? Penguapan, proses penguapan guys. Penguapan terjadi. Nah, penguapan ini adalah tentu saja air ya guys ya. Ini H2O. Lalu terkondensasi di awan guys. Jadi banyak titik-titik air guys di awan. Biasanya warnanya agak gelap guys. Nah, seperti ini guys. Nah, karena ini kena angin dan seterusnya guys, lalu terbawalah ke beberapa tempat. Nah, ini guys, tadi penggaris. Perhatikan ya guys. Penggaris yang saya gosok itu tadi itu dia bisa terpolarisasi guys. Begitu juga dengan awan yang isinya adalah kondensasi air guys. Apa guys?
ketika dia terbawa oleh angin, dia digesek seperti digesek dengan ada oksigen, ada nitrogen, material-material yang atau angin tadi guys, udara guys. Apa yang terjadi? Dia bisa bermuatan terpolarisasi guys. Ini bisa terpolarisasi bermuatan negatif. Di sini bisa bermuatan positif guys. Perhatikan guys. Jadi ini bisa netral tengahnya guys. Dan seterusnya nih guys. Nah, ini terpolarisasi guys. Jika awan ini nanti terbawa oleh angin guys, sampai di mana guys? Wah, di pemukiman atau ini guys. Perhatikan, ini tadi adalah terpolarisasi guys, sudahan guys. Karena gesekan dari udara guys, dia bisa terpolarisasi. Lalu di sini bisa positif, negatif gitu ya guys ya. Atasnya positif dan saja gandeng ini guys. Lalu ini positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Gini guys. Nah, ini lalu di atasnya ini dan saja ada terpolarisasi positif guys. Bisa jadi seperti ini. Dan saja bawahnya adalah negatif. Nah, apa yang terjadi guys? Petir itu terjadi ketika guys ada dua jenis ya guys ya. Bisa jadi awan yang kedua ini guys. Ini ada awan lagi guys dengan bentuk polarisasi positif dan seterusnya guys. Ini bisa terjadi lonjakan guys karena ada perbedaan polarisasi ya guys ya. Di sini ada yang kelebihan elektron, di sini ada yang kekurangan elektron di beberapa tempat guys. Di atas sini guys, maka bisa jadi ini terjadi kontak. Ya, ini petir yang terjadi petir di antara awan ini guys. Nah, ini petir di antara awan. Maka elektron yang terdekat tadi itu guys, itu sebisa mungkin dia akan muatan negatifnya akan lari untuk menyeimbangkan semuanya. Yang kelebihan muatan positif dia akan lari kepada muatan negatif, lari ke muatan yang positif. Nah, guys, sekarang guys, itu adalah petir yang terjadi di antara dua awan guys. Nah, petir yang terjadi di sini guys, itu bisa jadi seperti ini guys. Nah, bumi pada posisi seperti ini, daerah di sekitar awan yang terpolarisasi ini guys, ini juga akan ikut terpolarisasi guys. Perhatikan, bumi jadi bermuatan positif guys. Atasnya guys, atasnya ini negatif, di bawahnya, lalu di sini normal lagi guys. Nah, rumah juga begitu guys. Kalau ini seandainya ada rumput gitu ya guys ya. Ini rumput-rumput guys. Rumput-rumput, hati-hati. Karena perbedaan polarisasi tadi ini guys, maka di sini, di sekitar sini udaranya juga terpolarisasi guys. Partikel-partikelnya, atom-atomnya juga terpolarisasi. Maka dia juga akan terpolarisasi. Ini polarisasi udara ya guys yang terjadi di sekitar di bawah awan guys. Lihat guys. Ini jadi positif, karena ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, dan seterusnya. Lalu partikel-partikel berikutnya juga terjadi guys. Ini tadi adalah negatif, positif, negatif, positif, begitu seterusnya guys. Wah, ini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Akhirnya membentuk ikatan yang sungguh luar biasa. Ada yang kesini guys. Negatif, positif, ini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, inilah nanti menjadi jalur dari petir itu sendiri guys. Ini negatif, ini positif, dan seterusnya. Ini adalah negatif, ini positif, sehingga di sini tadi yang bermuatan lebih banyak ya elektronnya, bermuatan negatif, maka lihat elektron itu bisa sangat cepat lari ke sini guys. Sehingga kita untuk mencari ground, untuk mencari temannya tadi guys, untuk menetralkan, yaitu muatan positif. Nah, kalau gas itu ada di sini sedang cocok-cocok tanam guys, ya sudah guys, ini kena guys. Nah, lalu apa itu penangkal petir? Penangkal petir guys, jika kita punya
bangunan yang paling tinggi gitu ya guys, paling tinggi. Perhatikan guys. Nah, ini dikasih sebuah bahan konduktor guys, bebas guys, besi, tembaga, kuningan. Lalu ini dikasih kawat, masukkan ke dalam tanah. Ini biasanya 6 meter guys, 6 meter. Nah, pada saat terjadinya patch itu tadi guys, maka dia akan sekarang tidak berarah seperti ini guys, karena prinsip dasar petir atau penetralan dalam muatan yang kelebihan elektron ini adalah disebut dengan discharge, adalah secepatnya dia menetralkan diri. Karena itu jalurnya tidak lagi ke sini guys, tetapi jalurnya sekarang adalah ke sana guys, jalurnya jadi ke sana. Ini positif negatif, lalu positif negatif, lalu positif negatif, dan seterusnya. Sebenarnya ini kekurangan ya, ini itu adalah tempat jalur yang paling cepat. Karena itu elektron bisa mengalir guys dengan mudah ke sini guys, dan ini lighting ini, lalu ini menjadi arus guys, masuk ke bumi untuk dinetralkan. Inilah penangkal petir. Dan perhatikan guys, tadi guys, jadi ketika ada awan hitam terkondensasi ya, air terkondensasi, dan di sini ada muatan yang negatif, maka ujung-ujung rumah kita juga berpositif guys, juga bermuatan positif. Permukaan ini bermuatan positif, dan ini berpeluang untuk kena petir. Tapi karena ada jalur atau penangkal petir yang lebih tinggi guys tempatnya, maka itu yang terjadi. Oke guys, demikian. Itu adalah penangkal petir yang diciptakan oleh Benjamin Franklin. Ciao.